Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang telah hadir dan telah sudi untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024. Baik rekan-rekan, saya akan menularkan atau berbagi ilmu dengan rekan-rekan terkait tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Monggo Pak, next. Nah ini rekan-rekan pengajar fasilitator saya yaitu Ibu Irma Yuniar SPD MM PD, dan ini Bapak Kisworo PHSS sebagai pengajar praktik saya, dan ini saya sendiri pemeran. Next Pak. Nah saya akan coba berbagi tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dan berarti ini sudah saya lakukan Bapak Ibu ya. Next Pak. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lanjut Pak. Nah ini disiplin positif. Cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi dalam hal ini anak-anak melakukan itu bukan hanya karena pujian atau paksaan, ayo atau takut hukuman gitu. Kalau terlambat itu nanti kalian dihukum lari dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi lebih ke motivasi yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Next. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini juga sudah coba saya terapkan ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang dimaksud dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, banyak anak-anak melakukan kebaikan di sekolah atau tidak melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati di sekolah itu karena takut dihukum. Itu kebanyakan gitu ya. Jadi mereka hadir tepat waktu dan lain sebagainya, itu kebanyakan mereka menghindari hukuman, betul. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga salah satu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu, terutama kalau kita sering mengiming-imingi anak. Kalau bisa menjawab soal ini akan diberikan uang 2.000. Nah di sisi lain kita itu baik, tetapi ternyata itu tidak baik untuk anak-anak, karena motivasinya bukan motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, melainkan motivasi itu timbul akibat adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang ingin kita tuju tuh yang nomor 3. Anak-anak ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sholat duha, terus datang ke sekolah tepat waktu, itu sebagai bentuk menghargai diri sendiri, juga apa yang telah disepakati antara kita dengan mereka sebagai murid. Next.
Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal sebetulnya. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang kita inginkan, siswa itu mempunyai motivasi perilaku manusia, motivasi dari internal ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Jadi menghadiri hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita mencoba untuk selalu menanamkan kepercayaan diri pada mereka, dan ini bisa dilakukan harus bersama-sama. Kitanya juga harus memberikan suri toladan untuk mereka, untuk siswa ya. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama, baik rekan-rekan guru, kepala sekolah, juga orang tua, terutama ya di rumah juga harus menerapkan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, Pak. Nah, ini selanjutnya ke posisi kontrol seorang guru. Banyak atau coba kita ingat kembali atau pelajari meragap kepada diri sendiri. Sampai saat ini kira-kira dari kelima ini, posisi kontrol seorang guru, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira rekan-rekan posisinya ada di mana? Kalau melihat ada anak yang melakukan kesalahan, kira-kira yang mana? Manajer. Baik, posisi kontrol seorang guru, ada penghukum. Kalau penghukum itu dari bahasanya juga udah beda. Kamu ini bagaimana sih? Nah, itu kata-kata penghukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, dari kata-katanya juga berbeda ya. Biasanya bagaimana kalau ini terjadi sama kamu? Apa perasaan saya? Apa perasaan ibu kalau kamu seperti itu? Kamu sudah mengecewakan ibu itu, atau kamu sudah mengecewakan bapak? Itu kata-kata membuat merasa bersalah. Itu juga kurang bagus ya, Pak. Selanjutnya sebagai teman. Dalam posisi kontrol guru sebagai teman, ini juga kurang tepat. Karena anak itu kalau mau posisikan sebagai teman, nantinya akan apa ya, kalau bahasa Sunda mah ngalunjak ya, ya. Selanjutnya ada pemantau. Pemantau itu lebih ke apa ya? Mengamati. Jadi tidak melakukan tindakan. Jadi kalau ada anak yang bersalah atau apa, ya menyimak aja, memantau saja, tidak dari kata-katanya juga berbeda. Nah, yang diharapkan posisi kontrol guru itu adalah manajer. Jadi manajer ini posisinya kita bisa mengontrol. Posisinya itu bisa dalam hal ini bisa memanage posisinya kita juga bisa sebagai, bukan sebagai penghukum, bukan mereka merasa bersalah, bukan juga sebagai teman, juga bukan sebagai pemantau, tetapi kita bisa memutuskan kalau ada permasalahan, mengadu tuh dengan kayak seperti Bapak juga merasa dulu pernah merasakan salah, atau bisa juga menyebutkan dengan kata-kata diawali dengan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu ke anaknya itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Next, Pak. Nah, betul sekali tadi Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan posisi kontrol guru adalah manajer. Kenapa? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yaitu tadi tadi udah dijelaskan bahwa posisi kontrol kita tuh yang diharapkan itu sebagai manajer karena akan berbuat bersama-sama murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Salah satu contoh begini, kalau ada satu kasus di sekolah gitu ya, ada seorang anak bisa mencopot kancing gitu ya temannya, menjamret gitu. Nah kita jangan menjudge dulu gitu. Jadi yang diharapkan itu kita ngobrol, kita sampai anak tersebut mau bertanggung jawab dan kita bersama-sama dengan anak, salah satunya dengan cara oke Bu atau oke Pak, saya akan meminta maaf dan akan memperbaiki baju yang telah saya sobek tadi dan sebagainya. Itu ada rasa tanggung jawabnya. Oke Pak, next. Nah ini keyakinan kelas selanjutnya. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau di sekolah. Mohon maaf tadi mengulas tadi yang apa namanya itu? Yang sebelumnya tuh Pak, bentar. Balik lagi Pak. Yang restitusi. Nah, yang posisi kontrol manajer restitusi, kebetulan saya sudah melakukan hal itu. Nanti videonya ada di belakang. Salah satu contoh penanganan kasus yang saya temui di sekolah dan saya sudah melakukan restitusi dan saya memposisikan diri sebagai manajer. Jadi nanti videonya ada di belakang tayang ya, seperti apa itu cara penanganan secara restitusi atau segitiga restitusi. Next Pak. Nah ini keyakinan kelas. Ini juga saya sudah buat salah satunya contoh keyakinan kelas. Jadi kita bersama-sama dengan anak-anak membuat kesepakatan tentang apa yang berlaku dalam kelas tersebut. Nah sekarang ada pertanyaan pemantik dulu Bapak, sebelum kita next ke lanjutnya. Ada perbedaan tidak antara peraturan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ada. Apa itu Pak? Kalau peraturan di sekolah itu dibentuk oleh satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, stakeholder atau komite dengan masyarakat dan orang tua. Nah kalau kesepakatan kelas itu dibentuk oleh guru dan siswa saja ketika kegiatan berlangsung di kelas, itu kesepakatan seperti itu. Dan mungkin antara guru yang satu dengan guru yang lainnya itu berbeda ketika pelajaran, misal IPS dengan matematika mungkin akan berbeda kesepakatan kelasnya. Itu saja. Betul sekali Pak, apa yang dikatakan Pak Acar tadi, bahwa peraturan itu biasanya dibikin oleh satu orang, tapi nanti kesepakatannya menyusul gitu ya, diketok tularkan. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya kita yang membuat, betul tadi, guru dengan murid atau dengan siswa, tetapi lebih berperan siswa. Kita sebagai posisi kontrolnya gitu, kesepakatan kelas deh. Jangan sampai hal-hal yang inti menjadi sepakat. Salah satunya contoh gitu, Pak, kita mau belajarnya boleh ke warung gitu, dan kayak gitu, boleh. Kalau salah satu yang sudah saya buat nanti ada di belakang itunya videonya, salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas saya sudah buat. Tapi salah satunya ya contohnya di dalam kelas berpakaian rapi dan sopan, salah satunya disepakati. Gitu. Terus belajar tepat waktu, sepakati. Ya itu mereka yang menyepakati sendiri. Yang biasanya saya menggunakan menyebarkan ini kertas. Silakan kalian isi
apa kesepakatan kita. Tapi anak-anak juga atau siswa juga sudah mulai paham dan sudah mulai mengerti, Pak. Jadi mereka kita hanya mengarahkan sedikit-sedikit saja. Ada yang Pak boleh makan minum, sepakat. Ternyata jadi boleh makan minum, silakan. Selama itu dalam kelas dan nanti mungkin sampah dan lain sebagainya, ya itu tetapi itu menjadi sepakatan kelas, maka dan minum boleh. Di pelajaran saya itu ya, saya sudah bikin seperti itu. Selanjutnya semacam berdoa sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran, itu juga masuk ke dalam kesepakatan kelas. Terus mengerjakan tugas sesuai waktunya, itu juga menjadi kesepakatan kita. Selanjutnya salah satu contoh kesepakatan kelas, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Itu juga salah satu kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak boleh nanti silakan praktekkan di kelasnya masing-masing, dan itu mangga terserah kesepakatan Bapak guru dengan siswanya, karena memang setiap mapel itu berbeda-beda. Ada yang salah satu contoh gitu bahasa Inggris, kita sepakat harus membawa HP untuk pembelajaran gitu ya. Ya silakan, itu nanti disepakati. Dan saya mohon kepada rekan-rekan ke depan yang belum membuat kesepakatan kelas, silahkan membuat kesepakatan kelas supaya kita belajarnya enjoy. Next. Nah ini kita masuk ke segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang tadi. Sebetulnya nyambung dengan yang tadi tuh. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap menstabilkan identitas. Jadi begitu anak yang dipanggil, kalau kita ada masalah itu anaknya, jadi begitu dipanggil jangan langsung dipelototan. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara salah satunya kita menurunkan nada bicara kita. Itu salah satu stabil. Udah mah anak panik gitu ya, dipanggil tuh udah panik anak tuh. Begitu kitanya tinggi suaranya, itu mental anak akan menjadi kena. Nah itu salah satunya kita menurunkan nada bicara. Selanjutnya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah dulu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kita menanyakan apa kesalahan dia, perusahaan juga menguatkan bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Bapak juga dulu sama pernah melakukan kesalahan, yuk mari kita perbaiki bareng-bareng. Tapi nantinya di sana akan tidak lepas begitu saja ya, akan ada komitmen. Beda dengan hukuman. Jadi kalau komitmen itu adalah sebab akibat, kalau hukuman kan langsung terjadi gitu ya. Begitu dia melakukan kesalahan ada hukuman. Tapi kalau komitmen, salah satu contoh sepertinya kalau saya kesiangan, saya akan menghafal surat-surat pendek, salah satunya seperti itu. Jadi kita buat kepada hal-hal yang positif. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi yang disebut dengan menanyakan keyakinan itu, kita menanyakan kepada siswa tersebut, apakah perbuatan yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Apakah sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Itu. Jadi selalu menanyakan keyakinan kelas kepada menanyakan keyakinan kepada anak yang berbuat kesalahan. Ini tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kedepannya diharapkan kalau kita sudah menerapkan tentang permasalahan dan diselesaikan dengan cara segitiga restitusi ini, kedepannya itu dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next Pak. Nah ini terakhir, budaya positif. Yang pertama, budaya positif ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak.
Jadi budaya positif bisa terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Nah, di antaranya 5 nilai itu berpihak pada murid. Ini selalu ditekankan sekali. Kami calon guru penggerak harus harus keberpihakan lah pada murid atau siswa. Selanjutnya mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini 5 nilai guru penggerak yang harus kami miliki atau saya miliki. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan prakarsa perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Itu tidak, Pak? Sudah nyampe. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi ini tentang budaya positif. Sebelum kita tutup, mangga barangkali kita adakan sesi tanya jawab lah. Mangga Pak, kalau bisa saya jawab nanti saya jawab, tapi kalau yang tidak bisa atau masih ragu-ragu nanti saya akan bekal itu pertanyaan ini dan akan saya sampaikan nanti ke fasilitator saya atau ke pengajar praktik saya. Mungkin beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mangga Pak. Ya Pak. Ya, mangga Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Siapa? Bagaimana memotivasi anak agar berbudaya positif di sekolah secara berkelanjutan? Pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah agar berkelanjutan? Berkelanjutan ya Pak? Tidak hanya pas ketika ada program, Ya. baru dilaksanakan saja. Setelah programnya sudah hilang, anak sudah mandek. Kembali ke aslinya lagi. Ya. Memotivasi anak berarti anak itu harus mencontoh dulu Pak. Jadi harus kita menjadi suri tauladan dulu untuk mereka. Kalau memang di sana ada program sholat duha, menjaga kebersihan dan sebagainya, kita juga harus melakukan hal itu. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk menjadi salah satu suri tauladan. Jadi anak mencontoh kepada gurunya. Nah, selanjutnya untuk menjaganya itu kita harus melaksanakannya dengan konsisten, Pak. Maksudnya konsisten, hujan, angin gitu ya. Kalau kita ada sholat duha, ya kita sholat duha. Tempatnya kalau nggak bisa di ruangan ya, di luar, biasanya kan kita melaksanakan di luar ya. Ya kita bisa melaksanakannya di ruangan, mana saja. Gitu. Itu Pak, jadi sementara ya itu jawaban dari saya. Semoga bisa memuaskan, tapi kalau tidak puas nanti pertanyaan Bapak akan saya coba bawa ke fasilitator. Terima kasih Pak jawabannya. Intinya kuncinya kita harus komitmen dengan kegiatan yang ini. Betul Pak. Kalau misalkan program duha dilaksanakan setiap pukul 7 sampai dengan 7.30, ya harus tetap dilaksanakan ya. Terjadwal, terprogram, dan betul. Komitmen. Jadi ada atau tidak ada, kan biasanya kalau kita ada guru intinya ya yang harus memimpin gitu. Iya. Jadi begitu tidak ada yang memimpin kan, wah udah nggak jadi sholat duhanya. Nah jangan seperti itu. Jadi harus tetap dilaksanakan meskipun guru yang bertanggung jawab dalam hal itu tidak ada ya. Mungkin dari rekan-rekan nanti bisa yang menggantikan. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Yang lain. Ada yang lain? Ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih kepada kemarin telah menyediakan waktunya. Kalau izin bertanya Pak terkait dengan segitiga tadi restitusi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua kasus di sekolah bisa diselesaikan dengan cara restitusi tadi kan setelah protokol paparkan. Coba betul Pak, balik lagi ke segitiga restitusi. Ini
Baik, terima kasih Pak Salman atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana atau apakah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, begitu ya Pak? Pada dasarnya, kalau kasusnya secara ringan, Pak, maksud ringan tuh kayak semacam bolos gitu ya Pak. Apa namanya itu ya kenakalan membuang sampah sembarangan dan sebagainya, terlambat sekolah, itu sangat bisa sekali Pak dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Tetapi kalau hal-hal yang berat, mungkin ini belum bisa Pak. Hal berat ini, dalam hal ini contoh anak melakukan tindakan-tindakan kriminal kayak semacam gelut gitu ya, atau taburan, atau juga kayak semacam ya barangkali ada yang narkoba gitu atau lain sebagainya, itu memang belum bisa dilakukan secara restitusi ini Pak, karena itu sudah berat, pelanggaran berat Pak. Itu jadi yang dapat dilakukan penyelesaian masalah segitiga restitusi ini masih permasalahan-permasalahan yang umum Pak, yang ringan-ringan saja ya. Tapi kalau yang berat-berat mungkin itu masuknya ke ranah pidana yang tidak Pak, karena kita juga di sekolah ada aturan-aturan yang ya kalau sampai yang berat-berat mah itu sudah masuknya ke pelanggaran berat lah gitu kan. Kita juga di sekolah ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat gitu Pak. Mungkin tadi ini segitiga restitusi kita pakai untuk pelanggaran yang ringan dan sedang saja. Tapi kalau yang berat-berat kayaknya ini belum bisa dipakai. Ya. Selanjutnya Pak, satu pertanyaan terakhir. Iya silakan. Terima kasih Bapak Komara. Saya mau nanya ini bagaimana contoh keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas mungkin nanti ada di belakang ya penayangannya, tapi sekilas tadi sudah saya paparkan ya Pak ya. Salah satunya kita membuat kayak semacam hadir tepat waktu, boleh makan di kelas, Contohnya. itu salah satu contoh. Mengerjakan tugas dengan baik gitu ya. Selanjutnya berdoa sebelum belajar, menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai harinya. Jadi kita juga kalau rapi tidak sesuai dengan hari juga itu sama, bukan suatu keyakinan kelas. Jadi kita buatkanlah keyakinan kelas tiap muridnya. Jadi itu salah satu contohnya Pak. Nanti ada di belakang. Terima kasih. Cukup rekan-rekan? Kalau merasa cukup, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, dan saya juga berharap rekan-rekan bisa menerapkan semua yang telah tadi kita diseminasikan, karena ini sangat baik untuk perubahan sekolah kita, terutama budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa, silakan KM-nya pimpin doa ya. Saya KM-nya tahu mau pimpin doa. Pelajaran hari kita berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kesehatan, rezeki anu gede, dan diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Selanjutnya seperti biasa Bapak akan absen, tapi mungkin dari pagi sudah di absen. Bapak akan tanyakan siapa yang sudah hadir hari ini. Sabario belum? Udah kayak Pak. Si Sabario kan mau di Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan membuat kesepakatan kelas dulu ya, atau keyakinan kelas supaya apa? Supaya nanti kita belajarnya sesuai dengan komitmen kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Jadi komitmen kelas ini harus kita sepakati bersama. Resmi dong? Mana? Di orang Pak. Ada? Di tas Bapak, Bu? Bapak. Ayo. Oke, coba ya. Baik, sebelum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini supaya memang itu disepakati kita bareng-bareng, silakan kalian tulis apa kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa saja, silakan tulis di kertas lembar aja. Dibuka aja, jangan cepat. Ayo. Silakan buat dulu. Salah satu. Pilih satu doang, Pak. Ya, satu. Kira-kira apa? Pengennya KB. Kesepakatan yang disepakati oleh kelas kita sekarang, bentar. Ya sudah dikumpulkan. Nanti. Taruh dulu ya. Ada bola. Kesepakatan kita yang pertama, silakan kumpulkan yang sudah, biar Bapak nanti bisa lihat. Kita yang pertama. Oke, setelah Bapak baca, kebanyakan kalian menginginkan atau kita sepakati bahwa kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita yang pertama adalah hadir tepat waktu. Setuju ya? Hadir tepat waktu. Rata-rata menginginkan seperti itu. Selanjutnya ini terus yang lagi Ahmad, Awang, Aini, Aulia, Dewi, Dila menyebutkan bahwa
harus berpakaian rapi dan sesuai hari. Setuju ya? Yang kedua adalah berpakaian rapi dan sesuai hari. Percaya? Ada. Ada. Gete. Udah orang main ganti. Berpakaian rapi dan sesuai hari. Jadi pakaian rapi aja itu sesuai dengan hari mah ulah ya. Kita beda. Oh iya benar. Kelas kita yang ketiga. Coba Bapak baca dulu. Menjaga kebersihan. Menjaga kelas. Hampir setengahnya kesepakatan kelas kita yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Setuju ya? Insyaallah. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, kesepakatan kelas kita yaitu Merupakan masa lalu, Pak. ini banyak yang menuliskan mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Bukan bisa berjanji, Pak. Mengikuti Berarti bisa berjanji. dan mengerjakan tugas Sekarang hari ya. tepat waktu. Yang kelima, kesepakatan kelas kita ini ada yang meminta atau menyebutkan aktif dalam pembelajaran. Setuju? Berarti kesepakatan kita yang kelima aktif Dalam pelajaran. dalam pembelajaran. Yang keenam, Boleh makan. ada yang menyebutkan boleh makan dan minum di kelas. Boleh? Boleh makan dan minum di kelas. Dan yang terakhir, karena kalian tidak ada yang menyebutkan, ini coba kita buat kesepakatan yaitu berdoa sebelum belajar. Setuju ya? Karena berdoa itu memang apa ya? Suatu yang bisa boleh disebutkan untuk seorang pelajar ya. Dan disisipkan nanti kalau setiap kita berdoa jangan lupa mendoakan kedua orang tua ya. Yang ketujuh, berdoa sebelum belajar. Nah, inilah kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati bersama dan telah kita buat, yaitu Bapak ulangi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Setuju ya? Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Selanjutnya, mengikuti dan mengerjakan tugas. Yang kelima, aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, boleh makan dan minum di kelas. Dengan catatan sampahnya awas ya, dibuang. Dan yang terakhir, berdoa sebelum itu kesepakatan yang sudah kita buat bareng-bareng dan sepakati bareng-bareng.
Nanti ini Bapak akan print dan kita akan tempel di kelas supaya selalu mengingatkan kita ya. Ini cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Kita akan mulai ke pembelajaran berikutnya. Ahmad, tadi Bapak mendengar dari guru piket katanya Ahmad sering terlambat datang ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 6 kali Pak. Menurut Ahmad, terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Baik, Ahmad berbuat kesalahan itu manusiawi ya, Ahmad ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Iya Pak. Ahmad, kita cari solusi bersama ya. Iya Pak. Ahmad sering terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sering terlambat datang, Ahmad? Karena saya sering bergadang Pak sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut Ahmad, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut Ahmad, disiplin itu penting tidak untuk Ahmad? Penting Pak, karena disiplin itu mengajarkan kita menghargai waktu. Tuh, disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Iya Pak, saya menyesal karena sering terlambat dan saya mohon maaf Pak. Iya, Mad. Sikap yang terbaik dilakukan oleh Ahmad. Jadi menurut Ahmad, apa yang akan dilakukan agar Ahmad tidak terlambat lagi? Saya tidak akan bergadang lagi Pak dan tidur lebih awal agar tidak kesiangan lagi. Baik, Ahmad, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Nah, sekarang silahkan kamu kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih Pak. Aul, Bapak dengar kamu tadi habis bertengkar ya sama Adi. Iya Pak, habis kesal sih Pak. Kenapa kesel? Dia mengejek hasil ulangan saya jelek Pak. Oh, begitu. Ya, wajar lah kalau kamu merasa kesel dan marah. Bapak juga kalau ada di posisi kamu akan sama, akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan sama Adi? Saya marah-marah Pak, sampai saya gebrak meja, itu kan meledek saya Pak. Begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, kan saya malu di depan teman-teman diledek seperti itu. Ya wajar kalau kamu merasa marah karena merasa dipermalukan di depan temanmu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu, apalagi kamu tidak bertindak berlebihan seperti memukul gitu. Nah, sekarang coba pikirkan apakah kamu marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, apa yang kamu harus lakukan kalau kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Pak. Lalu kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Lalu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf lagi ke Adi dan jika terulang lagi akan bilang ke Bapak atau ke guru yang lain. Baik, kalau kamu sudah mengerti dan paham. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari kelas 8 SMPN 1 Atap 1 Gantang. Saya sangat senang dibawa diskusi oleh Pak Komara karena dapat menstabilkan emosi saya. Saya harus banyak belajar bersabar
dan menghargai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Goblok banget, kayak rumahnya punah. Kampar. Halo. Proses deklarasi anti bullying dan stop kekerasan di UPTD SMPN Negeri 1 Atap 1 Gantar. Ini anak-anak lagi menandatangani. Rada gedean gak apa-apa, kayak ukuran itu tuh. Kayak berapa? Rada gedean Neng, gak apa-apa Neng. Duluan. Duluan tanda tangan. Tangan, Aran. Iya sok. Bisa nama gak tahu sendiri. Dinda, tahu lah yang tahu. Awas, gak ada bullying, gak ada. Awas, Dinda laut dan lempar. Murid favorit. Ya mujib wasi ya hakim ya wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya ha ya wakil ya qawi ya matin ya ya hamid ya musi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayy ya qayyum
يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بار يا تواب يا منتكي يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسيط يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بكي يا يا رشيد يا صبور يا الله 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 Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Muhammadin diladi tanalu fil uqadu watan fariju bihil urabu fatukda bihi hawaidu watunalu bihi raqaidu wa husnul nawatimi wa yustas kogomamu biwadiyarim qala alihi wa sahbihi fi kulli lahati wa nafasil adadi kulli man lumila ya robbal alamin. Sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyibil kusara salatan tubasiruna iha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'aliminha wa tolafatana wa tolifatina min yaumina la ilaha illa yaumil akhirah. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelas 7. Ya, dibuka untuk adik-adik SD. Silakan kembali ke kelasnya, tidak dikebutkan sejadahnya, pelan-pelan, pelan-pelan. Gak usah lari, gak usah lari. Pelan-pelan, Ya, samanya dibuka. Masih ada yang nggak bawa juz amma? Silahkan berdiri. Bawa semuanya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dikeluarkan. Ikuti Bapak, perhatikan panjang pendeknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lanjutkan surat As-Sams. Sudah ketemu? Ya, perhatikan panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل Ya Allah, sayangi kami dengan Quran. Jadikan Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mujizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari, dan jadikan Quran perisai ya Rabbal Alamin. Ya, tugas untuk dari kelas 8, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan kultum singkat tentang bersyukur nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin rahmatullah, pada hari ini kita sebagai umat muslim diberikan banyak nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ibadah, dan nikmat iman. Jauh di luar sana juga banyak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan nikmat serupa. Hanya saja yang membedakan adalah nikmat iman dan Islam seseorang. Sebab jika seorang tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, maka orang tersebut sangat merugi hal itu. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah akan celaka di dunia dan akhirat. Maka dari itu, marilah kita bersyukur nikmat iman dan Islam ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keberkahannya kepada kita. Lantas bagaimana cara bersyukuri nikmat iman? Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ikuti juga semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab manusia yang beriman akan mendapatkan hukuman di neraka atas semua dosanya di dunia, lalu dimasukkan ke surga. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Imran berikut. Sesungguhnya agama di sini Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang yang diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingat terhadap di antara ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Imran ayat 19. Itulah
kultum singkat tentang bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Semoga teks kultum singkat tentang bersyukur ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelas 4. Untuk Jumat yang akan datang kelas 7 ya, dipersiapkan nanti. Gilang dan kawan-kawan nanti disiapkan. Ya, kalau teksnya belum ketemu silahkan hubungi Bapak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma'adu ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin min ahwali muhtahimin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini urbin wa min azab ya Rabbi